Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Balik lagi di channel YouTube-nya Febriana Helmet. Balik lagi sama gue Rian Haryadin nih. Di video kali ini gue mau bahas helm lagi ya guys ya. Setelah video-video kemarin dan itu antusiasmenya mantap banget nih ya. Kali ini gue tertarik lagi nih untuk bahas helm under 1 juta. Tapi helmnya ini berbeda ya, karena dia itu ada versi mahalnya guys nih. Jadi dia ada versi mahalnya dan ada versi ekonomisnya. Dan ini konteks yang bakalan gua bener-bener bahas di helm yang versi ekonomis ya. Tapi gua bakalan tampilin juga yang versi mahalnya buat jadi perbandingan apa aja yang dipangkas dari barang tersebut. Tapi sebelum videonya dimulai nih, seperti biasa gua mau ingetin lagi buat teman-teman semua, jangan lupa di subscribe channel Febriana Helmet ini. Karena dengan subscribe nih teman-teman bisa bantu channel ini terus berkembang seterusnya nih ya. Dan kita juga akan rajin update konten tiap hari. Buat teman-teman yang udah subscribe, gue ucapkan terima kasih. Langsung aja kita siapkan barangnya nih. Barangnya kita siapkan terlebih dahulu. Nah, jadi barangnya sudah tersedia di depan gua dan di depan kalian semua. Yes, helm yang kali ini mau gua bahas itu adalah NHK GP Prime. Buat teman-teman mungkin ada yang udah tahu nih perbedaan dari kedua buah helm ini. Mungkin juga ada yang belum tahu karena mungkin taunya GP Prime itu yang seperti ini, double visor. Tapi NHK sebenarnya ngerilis GP Prime ini sudah cukup lama. Tapi kenapa menurut gue menarik banget buat dibahas? Karena helm ini mungkin jarang jadi opsi buat teman-teman cari helm under 1 juta. Mudah-mudahan dengan video kali ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang mungkin gak mau sama orang lain untuk helm under 1 juta. Ini bisa salah satu jadi solusi. Gue juga udah hadirkan NHK GP Prime di sini yang motif Remy Gardner, kebetulan yang polosnya kosong. Dan yang GP Prime yang ini motif Bushido warna black red. Langsung kita bahas dari segi tampilan dulu. Nah, mari kita bahas kedua buah helm ini mulai dari segi tampilan. Di sini gua bakal sedikit sampingkan kedua buah helm ini. Nah, untuk dari segi tampilan ini seperti nggak ada yang jauh berbeda. Kurang lebih untuk dari lekukannya dan untuk dari posisi ventilasinya ini sama saja teman-teman ya. Nah, mungkin buat sedikit contoh kayak RSP FFS 21 dan FFC 21. Kalau helm tersebut itu perbedaannya dari segi bahannya. Kalau ini menarik banget karena beberapa perintilannya pun berbeda. Nah, langsung aja kita lanjut ya. Untuk dari segi tampilannya ini menurut gua sama si helm GP Prime yang double visor dan yang ini single visor. Nah, itu salah satu pembedanya. Biar kalian gak bingung nih ya nama dari kedua buah helm ini, karena untuk namanya sama-sama GP Prime, jadi nggak ada perbedaan dari penyebutan namanya. Jadi seperti itu. Langsung kita bahas ke bagian ventilasi. Di sini untuk mode ventilasi kita cek di sini dari build quality, karena biasanya kalau harganya yang dipangkas atau dibuat versi ekonomisnya bisa saja dia kena cost down ya, atau pengurangan build quality. Tapi mudah-mudahan ini nggak ada pengurangan ya. Kita bahas dari bagian ventilasinya terlebih dahulu. Untuk kedua buah helm ini, untuk dari segi ventilasi apakah ada perbedaan? Untuk build quality-nya kurang lebih sama teman-teman ya. Untuk build quality dari kedua ventilasi ini sama, nggak ada perbedaan. Begitupun di ventilasi di bagian atasnya. Untuk tingkat kehalusan helm ini di saat ventilasinya dibuka ini sama ya. Good job lah buat NHK, dia nggak terlalu ngebeda-bedakan, tidak menganaktirikan helm yang menurut gua versi ekonomisnya dari si GP Prime ini. Jadi nggak terlalu banyak dirubah. Yang build quality-nya untuk kedua buah helm ini masih cukup oke, sama kurang lebih ya, nggak terlalu signifikan banget perbedaannya. Kalau misalkan dari penampilannya sama, lantas apa perbedaannya bang? Nah, lantas kenapa helm ini dibilang helm GP Prime versi ekonomis? Pasti kalau berhubungan dengan ekonomis itu pasti gak jauh dari soal harga. Nah, harga helm ini hampir setengahnya dari helm yang ini yang motif Remy Gardner ini di harga 1.400.000 dan yang ini di harga 700. Bisa sejauh itu perbedaannya hampir 50% ya. Berarti banyak banget yang dipangkas. Pertama yang jelas banget kelihatan mungkin dari teman-teman perbedaannya dari segi visor. Dari segi visor untuk helm NHK GP Prime yang double visor ini, dia menggunakan visor clear dan dia sudah tersedia push pin untuk kalian pasang tear off atau pin lock. Sedangkan di helm NHK GP Prime Bushido ini dia belum tersedia push pin dan untuk visornya dia dapat yang dark. Yes, dia dikasih dark bukan tanpa alasan, karena helm NHK GP Prime Bushido ini single visor teman-teman ya.
Jadi dia single visor, dia bukan double visor, makanya dia dibekali dengan visor bawaan yang berwarna dark. Jadi itu dia alasannya. Mungkin buat teman-teman biar gak silau siang hari ini, makanya dia udah kasih visor yang darknya. Nah, sedangkan untuk helm NHK GP Prime Remy ini, dia visor bawaannya clear, tapi dia sudah ada double visornya. Nah, kalau kalian perhatiin nih ya, di sini tuh dia untuk letak tuasnya sebenarnya ada guys. Jadi molding helmnya mungkin sama, cetakan si shellnya ini sama, cuman di sini dia nggak ada tuasnya. Jadi ini 100% sama, karena di sini ada lekukan juga, bedanya dia nggak ada tuasnya. Mungkin biar nggak keluar budget lagi untuk buat moldingan baru ya, karena itu mahal banget untuk helm itu dari moldingnya itu guys. Jadi mungkin ya udah pakai yang ada aja. Tinggal dihilangin tuasnya, dibikin single visor, dikasih visor warna black. Sedangkan di sini untuk visornya warnanya clear. Nah ini bisa jadi pilihan menurut gua di bagian visor teman-teman. Mungkin ada yang kurang suka untuk helm yang bertipe double visor. NHK GP Prime Bushido ini bisa jadi alternatif kalian buat pakai helm yang single visor. Dan untuk visornya menurut gua ini good ya, kualitasnya dari NHK ini cukup bagus untuk dari kualitas visornya. Dan untuk mekanisme ratchetnya kurang lebih sama dari kedua buah helm ini, nggak terlalu ada perbedaan. Dan untuk ratchetnya pun sama, kalau kalian punya visor clear yang ini dipasang ke sini itu bisa banget ya guys ya. Selain dari bagian visor, apalagi bang yang jadi pembeda? Nah, kalau di bagian luar mungkin tadi udah gua bahas juga. Dari eksteriornya, looknya itu nggak ada perbedaan. Yang jelas ketara mata itu dari bagian visor. Tapi kalian belum tahu di bagian interior itu banyak banget perbedaannya. Penasaran apa aja? Langsung aja kita bahas ke sesi interiornya teman-teman. Kita mulai dari si GP Prime yang double visor terlebih dahulu. Mari kita bahas. Nah, untuk NHK kalian tahu sendiri ya, untuk seri-seri yang di atas 1 juta untuk kualitas busa ini gua acungin jempol sampai 4 ya guys ya. Ini busanya super soft, tebel, kelihatan banget helm-helm mahal untuk dari kualitas busa sih NHK menurut gua ya. Dan untuk NHK GP Prime sendiri ini untuk di bagian busa ini gue suka banget. Ini gue approve banget buat kalian yang nyari helm dengan tingkat kenyamanan tinggi dan untuk kualitas busa yang bagus. NHK GP Prime ini bisa jadi rekomendasi karena menurut gue untuk kualitas busanya ini bukan kaleng-kaleng. Kalau ngukur sama titik course, gue berani jamin GP Prime ini untuk dari segi busa lebih bagus teman-teman ya. Bukannya gue mau ngeiniin, tapi ini gue rasakan sendiri. Nanti gue bakal coba fitting ini ukuran M. Nah, di helm NHK GP Prime ini bisa kalian lihat sendiri untuk sistem penguncinya dia double D-ring. Slot intercomnya sudah ready juga. Nah, nanti kalian bisa bandingkan dengan si helm GP Prime yang single visor. Jadi seperti ini untuk tampilan busanya. Bisa kalian ingat-ingat, nanti kita bahas ya GP Prime yang single visor. Mari kita lanjut bahas si GP Prime yang single visor ini. Nah, untuk dari busa di sini banyak banget dipangkas menurut gua. Dari segi busa terutama dia nggak good quality-nya si helm GP Prime yang double visor ini untuk dari segi busa. Busanya mungkin terkena cost down pengurangan biaya produksi mungkin, karena kalau disamain busanya juga harganya nggak bakal sampai 50% perbedaannya teman-teman. Nah, di sini untuk di bagian busa dia berbeda, dia nggak terlalu keker berisi kayak yang si helm GP Prime double visor. Dan untuk dari modelan busanya pun menurut gue berbeda. Tapi kedua helm ini sudah dilengkapi dengan emergency quick release, dan salah satu yang benar-benar ketara banget di sini sistem penguncinya micro-lock. Yes, bukan double D-ring. Itu salah satu pembeda dari si helm GP Prime yang double visor dan yang single visor. Perbedaannya yang jelas di bagian dalam ini, mungkin dari busa selewat mah kalian nggak bakalan ini, tapi sistem pengunci itu nggak bakal bisa bohong dan itu pasti kelihatan banget. Di sini sistem penguncinya micro-lock. Tapi jangan dulu menghujat, sistem pengunci micro-lock ini dibuat bukannya tanpa tujuan. Menurut gua, NHK GP Prime yang single visor ini diperuntukkan buat kalian yang mau cari efisiensi dari sebuah helm range harga under 1 juta. Kenapa? Karena di range harga under 1 juta biasanya orang beli helm purpose ini peruntukannya bukan yang benar-benar untuk touring jarak jauh. Mungkin orang yang sering jarak jauh pergi ke luar-luar kota nih ya, yang benar-benar
Untuk balap juga, yang sering road race, yang sering ngedrag, mungkin pasti nyasarnya helm 2 juta ke atas. Karena mereka cari merek, cari kenyamanan, dan cari keamanan. Nah, dibuatlah si versi ekonomis GP Prime ini dengan sistem pengunci microlock yang menurut gua target pasarnya lebih ke kita-kita yang bepergiannya nggak terlalu jauh, kayak dari rumah ke kantor, untuk ngasih efisiensi. Nah, sistem pengunci microlock ini dibuat bertujuan buat kalian yang mencari helm dengan efisiensi yang cukup. Nah, GP Prime ini bisa jadi solusi karena sistem penguncinya microlock. Untuk kualitas busa NHK kalian tahu sendiri ya, dari segi kenyamanan, efisiensi GP Prime ini bisa kalian dapatkan dengan harga cukup murah, di harga Rp700.000. Mungkin setara sama NHK Mark I ya, tapi lebih dahulu yang ini untuk produknya. Nah, untuk kualitas busa dia mungkin sedikit ada di atas NHK Mark I, tapi untuk selebihnya menurut gua NHK Mark I masih bisa jadi rekomendasi. Kalau kalian kurang suka karena NHK Mark I mungkin udah banyak yang pakai, ini GP Prime bisa jadi solusi nih ya. Harganya Rp700.000. Nah, si NHK GP Prime ini dibuat yang versi sportnya, makanya dia dikasih motif-motif pembalap biar kalian ngerasain sensasi. Jadi mungkin biar sensasinya kayak pembalap, sistem penguncinya double D-ring, dikasihlah sun visor juga buat tambahan kalian yang sering touring, jalan motoran siang hari jarak jauh, biar gak terkena pantulan cahaya matahari berlebih. Maka disediakanlah siang double visor ini. Nah, menurut gua menarik nih, NHK GP Prime ini mungkin ingin menyasar juga market under 1 jutanya, maka dibuatlah si helm NHK GP Prime ini yang versi single visor. Tapi kenapa jarang banget orang pakai? Kalian bisa lihat sendiri. Mungkin salah satu alasannya dari ukuran shellnya yang tergolong besar. Karena mungkin sekarang pilihannya ada di NHK itu di 700 ribuan itu ada helm NHK Mark I. Jadi wajar aja helm ini malah mungkin bisa dilupakan teman-teman ya. Walaupun teman-teman udah tahu helm ini, tapi pandangan teman-teman dari sosok NHK di harga 700 ribuan itu pasti tertuju ke helm NHK Mark I. Jadi itu yang disayangkan menurut gue ya, dengan hadirnya Mark I justru NHK GP Prime ini seakan-akan kayak disuntik mati ya guys ya. Peredaran barangnya itu kurang bergerak di toko-toko menurut gua, dan ini antusiasme orang-orang kesini pun gak terlalu seheboh si NHK Mark I. Tapi it's okay lah ya, kita hanya penjual, barangnya ada ya kita jual, kalian juga pembeli. Silakan menilai barang itu dari value yang kalian inginkan dari sebuah helm. Langsung aja kita coba fitting apa signifikan itu perbedaannya. Kita coba fitting dari si helm NHK GP Prime yang double visor terlebih dahulu. Gua ambil balaklapanya dulu guys. Balaklapanya sudah terpasang, mari kita coba si GP Prime yang double visor. Menurut gua ini untuk dari segi fitting ini bakalan nyaman banget si GP Prime ini. Untuk dilihat dari kualitas busa sih ya, tapi mudah-mudahan aja sesuai ekspektasi gua. Kita coba fitting yang double visor terlebih dahulu. Sumpah loh ini fittingnya. Ini dari segi busanya guys, NHK emang bener-bener ya kalau bikin kualitas busa ini nggak pernah salah loh, dan nggak pernah main-main. Ini yang gua rasain itu kepala gua dipeluk, dan ini tuh enak banget, soft banget, lembut banget, nggak ada sakit sedikit pun, dan ini nggak perlu digoyang-goyang. Pertama masuk ini langsung pas. Andai semua helm fittingnya senyaman ini, nggak pusing kita pilih-pilih ya. Jadi seperti ini helm GP Prime double visor di kepala gua. Nggak terlalu berat-berat banget lah ya guys ya. Nggak seberat yang kita pikir kalau udah kepasang, dan dengan kenyamanan yang ditawarkan seperti ini menurut gua kebayar lah. Berat sedikit tapi nyamannya ini senyaman ini. Coba cek double visornya ya. Pas, gak yang gimana-gimana. Nah, mari kita coba yang si versi ekonomisnya. Mudah-mudahan dari segi fitting nggak terlalu jauh bedanya ya. Sekarang kita coba yang versi single visornya. Mudah-mudahan fittingnya agak sedikit karakternya sama ya. Mudah-mudahan. Kalau karakternya sama, ini gue bisa pastiin ini bisa jadi salah satu wishlist kalian harus beli helm under 1 juta. Karena ini fittingnya super loh. Kita coba yang si single visor. Yes, untuk karakteristik fitting sama, dan untuk karakteristik busanya pun sedikit sama antara si helm
GP Prime yang single visor dan yang double visor. Untuk tampilannya seperti ini. Ya ukuran sailnya sama, dan menurut gua bobotnya sedikit agak berkurang karena mungkin dia single visor. Kita coba yang visor darknya. Untuk pandangannya luas ya, view kita ke arah depan itu menurut gua cukup luas. Itu dia serangkaian fitting gua dari kedua buah helm ini, dan menurut gua untuk karakteristik fittingnya kurang lebih sama, cuman mungkin ada sedikit penurunan kualitas dari busa untuk yang GP Prime single visor ini. Tapi itu nggak terlalu berasa, kedua helm ini tetap dari segi fitting nyaman-nyaman aja ya teman-teman ya. Kalian tahu sendirilah NHK, dan untuk urusan fitting itu menurut gua helm yang salah satu wajib kalian beli. Kalau kalian cari sensasi fitting yang nyaman, enak, carilah helm NHK ini. Mungkin menurut kalian seperti apa helm GP Prime yang single visor ini? Kalau menurut gua worth it aja buat kalian beli, karena helm GP Prime ini untuk segi serinya itu ada seri di atas 1 juta. Buatlah si helm GP Prime yang under 1 juta buat ngejangkau pasaran dari kalangan kalian yang sering beli helm full face under 1 juta. Menurut gua cukup baik ya, untuk dari build quality-nya good, gak terlalu banyak yang dirombak. Mungkin perbedaannya dari segi visor, sistem penguncian, dan dari busanya saja. Seperti itu. Untuk dari segi bobot, kalau dengan kenyamanan yang ditawarkan menurut gua nggak jadi soal. Ukuran bobot dan helm yang cukup gede itu menurut gua pribadi oke-oke aja, selama kenyamanan yang ditawarkan dari sebuah helm ini enak. Itu bisa jadi value menurut gua ya, value keuntungan juga malah buat kita. Helm dengan fitting yang super nyaman banget ya. Jadi seperti itu ya serangkaian komparasi ini, bahas helm NHK GP Prime nya. Menurut gua cukup, karena untuk dari segi motif juga sudah di unboxing. Mungkin si bos sudah buat nih yang Remy ini ya di video-video lama, bisa kalian cek aja di YouTube-nya Febriana Helmet. Dan yang Bushido juga terakhir gua lihat udah dibuat sama si bos ya. Jadi kalian kalau mau ngecek soal motifnya nih, dicek aja di YouTube-nya Febriana Helmet, dan itu videonya sudah dibuatkan. Kebetulan waktu itu bukan gua yang review ya, si bos yang nge-review. Jadi mungkin segitu aja untuk komparasi dan bahas helm NHK GP Prime ini, antara perbedaan kedua buah helm ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan informasi yang gua sampaikan ini bisa kalian terima dengan baik. Nah, kalau misalkan ada kurang dari pembahasan kedua buah helm ini, bisa kalian tambahkan aja di kolom komentar. Seperti biasa, mari kita berdiskusi di kolom komentar. Dan buat kalian nih ya yang mau request gua bahas helm apa, coba di typing di kolom komentar. Dan kalau barangnya ada, itu bakal gua buat videonya khusus buat kalian. Jadi kalian request aja di kolom komentar, dan mudah-mudahan yang kalian mau itu barangnya tersedia di Febriana Helmet. Untuk lokasi toko kalian bisa cek aja di box deskripsi YouTube kita. Di situ alamatnya sudah tertera, dan untuk nomor yang bisa dihubungi juga tertera. Sebelum pamit, jangan lupa juga buat teman-teman terus didukung channel Febriana Helmet ini dengan cara subscribe. Gua Rian Haryadin pamit undur diri. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.